Mikum, 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 mikum. Assalamualaikum. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Baru. Di video Investigafone kali ini, Bewok akan menginvestigasi mantan handphone flagship yang dulu harganya tuh kalau misalkan dirupiahin sekitar 10 juta atau pertama kali rilis di tahun 2017 tuh $699. Di depan Bewok nih sudah ada paketnya yaitu Sony Xperia XZ1. Langsung aja kita bongkar. Pertama-tama kita cek dulu paket pembeliannya. Soalnya waktu Investigafone kemarin itu si Abdan juga beli, dia Sony X Performance gitu, dapetnya cuma batangan doang. Nah kalau yang ini nih, gue beli di Shopee itu dengan harga 1,6 juta rupiah aja. Dan ini second ya, karena handphone ini memang sudah nggak ada keluaran barunya, gitu. Ini dia nih, kurang lebih sama seperti Abdan kemarin, dapetnya cuma unit dari device-nya aja. Kosong. Dan sekarang kita cek unit dari device Sony Xperia-nya. Oke. Ini sih kalau dilihat dari handphonenya sih nampak terlihat mulus banget ya. Ada dua kemungkinan. Mungkin si pemakai dulu makainya benar-benar apik, atau ini kalau second gini biasanya udah diganti casingnya, tapi ada den-den kecil sih. Jadi gue rasa nggak mungkin diganti casingnya. Tapi nggak kelihatan ya di kamera ya. Semacam kayak den goresan kecil gitu. Ini kalau dilihat dari desain, memang ciri khas Sony Xperia banget ya. Dia tuh bezel-less di kanan dan kiri, tapi jidat sama dagunya tuh tebel. Nah pada saat rilis di tahun 2017, ini tuh smartphone-nya head-to-head tuh sama Samsung Galaxy S6, sama satu lagi iPhone 6 gitu. Cuman ada sesuatu hal yang kritikal sih memang dari segi baterai untuk si Sony Xperia ini. Dan desain bagian belakang dan bagian samping, ini tuh di aluminium gitu. Aluminium back sama aluminium frame. Nah desain dari kameranya juga jadul banget ya. Zaman dulu gitu kameranya masih gede-gede, satu kamera, ada flashnya juga. Ini kamera selfie-nya juga di sini. Langsung aja kita nyalain unit dari device-nya. Oke, langsung nyala ya. Biasanya beberapa handphone second ataupun handphone yang kita investigasi harus dicas dulu, tapi ini alhamdulillah langsung bisa kita nyalain. Sekarang kita buka menu setting. Kemudian kita cek di about phone seperti biasa. Ini ada beberapa informasi dari device-nya, dan dia tombol back, home, dan juga tombol multitasking-nya tuh dia virtual di atas ini, bukan di bawah ya. Nah, ini ada keterangannya email. Nanti bakal kita cek apakah emailnya terdaftar di database Kemenperin. Kemudian Android versionnya ini 9 ataupun Pie. Nah, sebenarnya pada saat rilis itu Android-nya itu 8 ataupun Oreo, tapi upgradable memang ke Android Pie, dan yang Bewok dapat sekarang sudah Android versi 9 ataupun Pie. Nah gue sekalian mau ngecek juga nih bagian security ataupun keamanannya. Setahu gue sih memang biasanya fingerprint-nya Sony itu ada di samping ya. Keamanan. Mantap Fujiwa. Masih bro, masih berfungsi dengan baik banget menurut gue. Karena cepet registrasi fingerprint-nya. Siap. Kemudian sekarang kita pakai Face Unlock. Nah ini dibawa persis dari pengelola sidik jari, ada Smart Lock di bawahnya. Nah, kita cek. Untuk Face Unlock-nya juga masih oke. Karena dapat terdeteksi dengan cepat. Tuh. Selesai. Dan ini security ataupun keamanannya bukan dari third party ya untuk Face Unlock-nya. Nggak kayak beberapa Investigafone kemarin. Oke, sekarang coba kita buka kunci layarnya. Tuh. Nah, ini kalau dibuka gini harus pakai kunci. Tapi kalau langsung kita arahkan ke muka kita, langsung Face Unlock-nya berfungsi dengan baik. Dan sekarang kita coba fingerprint ya. Nih ya, nyala. Kemudian gue pakai fingerprint. Nah, cepet ya. Dan handphone ini juga ringan banget bro, karena beratnya tuh cuma 155 gram. Gitu, dan layarnya juga sudah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Mikum. 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 Assalamualaikum. เอาไปเป็นมะเร็งกินกองแฟนน้องกองแกงมาน้องมะเร็งมาไปลองปองแปงน้องแงงในชีวิตเธอ Lanjut, kita masuk ke aplikasi AIDA 64. Langsung aja masuk ke bagian sistem.
Ini kita cek keterangan untuk RAM-nya, ini 4 GB. Kemudian internal storage-nya itu 64 GB sebenarnya. Kemudian cek bagian jeroannya. Doski itu pakai chipset Snapdragon 835. Lanjut kita cek bagian kamera. Resolusi untuk rear ataupun main kameranya itu 21 megapiksel. Ini untuk resolusi kamera depannya ataupun selfie itu 13 megapiksel. Kita cek langsung ke bagian baterai. Kapasitas baterainya 2700 mAh. Baiklah, ini semua terbaca ya di AIDA 64. Tapi apakah versinya sama dengan DevCheck? Mari kita buka. Untuk di DevCheck, keterangan RAM-nya itu 4 GB, masih seirama. Kemudian internal storage-nya 64 GB. Terpercaya nih berarti handphone ya, karena sama juga. Kemudian kita ke arah chipset. Nah, ini keterangan dari chipsetnya juga sama, Snapdragon 835. Lanjut ke bagian kamera. Nah, ini untuk main kameranya menurut informasi dari DevCheck 22,3 megapiksel. Sedikit berbeda ya, ada komanya nih kalau di DevCheck, dan dia juga lebih tinggi. Bergeser lagi ke bagian bawah, kita cek untuk kamera selfie-nya 13,5. Nah, ini beda lagi nih, beda 0,5 dari versinya AIDA 64. Lanjut, bergeser lagi ke bagian baterai. Kapasitas baterainya pun sama, 2700 mAh. Satu lagi ya, supaya lebih yakin gitu ya, kita cek ke aplikasi Device HW. Tapi lu lihat nih, Bewok udah download Mobile Legends, udah download PUBG. Karena Bewok akan tes bener-bener performa gamingnya nih. Snapdragon 835 tuh rasanya kayak gimana sih di tahun 2020 ini. Tapi langsung aja ya kita buka dulu nih Device Info HW. Informasi RAM-nya masih seirama, 4 GB. Kemudian internal storage-nya pun sama kalau di total free sama used-nya ya. Totalnya itu 64 GB. Dan handphone ini sebenarnya tersedia dalam dua varian internal storage, ada yang 64, ada yang 128 GB. Tapi yang gue beli sekarang ini 64 GB. Ini chipsetnya sama, Snapdragon 835. Kemudian bergeser ke bagian kamera. Ini resolusinya sama seperti AIDA 64, yaitu 21 megapiksel untuk rear ataupun kamera utama di bagian belakangnya. Kemudian front kameranya pun sama, seperti informasi yang tertera di AIDA 64, yaitu 13 megapiksel. Terakhir kita akan cek ke bagian baterai. Aman ya, 3 aplikasi semua sama, 2700 mAh. Berarti memang kesimpulannya jeroannya nggak ada yang diubah sama sekali ya, walaupun smartphone ini sudah hampir 5 tahun ya. Oh, 2020, 3 tahun ya? Sorry. Gue ingatnya 2020, sorry. Lanjut, sekarang kita tes kemampuan dari kamera selfie 13 megapiksel dan kamera belakang 19 megapiksel. Sip. By the way, untuk video ini sudah support 4K ya. Xperia tuh emang oke kameranya. Karena ini benar-benar real gitu ya. By the way, Sony Xperia ini mempermudah kita kalau mau selfie. Karena nggak harus menggapai tombol yang ini. Di sebelah sini, dia tuh sudah menyediakan tombol untuk meng-capture. Selain tadi kalian kalau melambaikan tangan gini juga bisa ya. Diatur gitu di settingnya. Oke. Ini bukan kaleng-kaleng bro, kameranya oke, real gitu. Nggak ada AI yang nipu-nipu gitu. Nah tuh. Gitu, sekarang kita cek kemampuan dari kamera belakang. Nah, warnanya juga nggak lebay. Tuh. Nggak warm, clean banget warnanya. Nggak kalah sama hasil dari kamera foto handphone zaman sekarang. Tuh. Ya namanya juga dulunya flagship ya, pasti bukan kaleng-kaleng. Nah sekarang kita lanjut untuk ngecek apakah emailnya terdaftar di database Kemenperin. Dan ternyata hasilnya nggak terdaftar bosku di database Kemenperin. Jujur sayang banget sih ya, kameranya udah oke, kemudian bodinya juga masih mulus, bukan kayak handphone second gitu. Tapi nggak terdaftar bro di database Kemenperin. Tapi gue penasaran nih, gue akan cek karena yang gue beli ini kan garansi internasional ya. Kita masukin SIM card Indo masih bisa atau enggak. Nah, si Sony Xperia XZ1 ini dia tuh bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus. Gitu, satu lagi di sebelah sini nih, gue tarik tuh. Ini nano ya. Kemudian di sini kalian bisa pilih mau SIM card ataupun micro SD, dipilih salah satu. Ini ngebukanya agak unik sih karena memudahkan kita nggak harus pakai SIM ejector, tinggal dicongkel gitu aja. Juga. Oke, koneksi wifi-nya bakal gue off-in dulu sementara. Dan ini handphone juga bakal gue restart.
Oke, koneksi wifi-nya gue matiin dulu. Bener ya, segala smartphone, baik itu baru ataupun second, yang pada tanggal 19 April kemarin belum dimasukkan SIM card Indonesia, automatically dia akan terblokir. Ini terbukti dari Sony Xperia X Z1 ini nggak kebaca SIM cardnya. Jadi mau nggak mau ketika kalian mau beli handphone ini, nggak apa-apa, beli aja. Tapi kalian untuk mengoperasikannya harus pakai wifi. Lanjut, kita akan tes pressure-nya. Karena pada zaman dulu, ini handphone salah satu yang bikin hype tuh karena ketahanan pada saat nyemplung ke dalam airnya gitu bro. Karena handphone ini sudah disertifikasi sama IP68 yang mana bisa nyemplung di kedalaman 1,5 meter dan bisa bertahan kurang lebih selama 30 menitan gitu ya. Dan banyak banget di luar sana yang jual handphone second-nya, si pressure-nya ini tingkatannya udah mulai rendah dan sekarang bakal kita cek. Caranya, ini lu harus ketik di dial itu bintang, kemudian pagar bintang, kemudian pagar 73 78 423 pagar bintang, pagar bintang. Nah, di sini ada beberapa keterangan seperti service info dan juga service test. Langsung aja kita masuk ke service testnya. Ini kalian bisa ngecek nih mulai dari tes keyboard, kemudian touch, display, LED, speaker, dan masih banyak lagi. Dan asal lo tau ya, handphone ini sudah ada NFC-nya. 1,6 juta udah ada NFC, bosku. Dari sekian banyak service menu yang tadi sudah gue sebutkan, kita langsung aja tertuju ke pressure sensor. Nah ini pressure sensornya masih berjalan. 1002, sekian milibar. Nah, kalau gua tekan-tekan nih di daerah manapun di layar, dia akan naik tuh. Nih, ini kan tadinya 1002 ya. Terus kalau gua tekan gini, naik tuh. 1022, 23, gua tekan sebelah sini, naik. Naik. Nah, ini berarti memang dia masih berfungsi dengan baik untuk pressure sensornya. Sekarang kita lanjut main game untuk ngetes performa dari Snapdragon 835 dan ketahanan baterai yang punya kapasitas 2700 mAh. Pertama-tama gue bakal main PUBG Mobile, tapi sebelum main gue bakal ngecek dulu nih. Sisa baterai di awalnya ini 75%. Kemudian Bewok juga akan ngetes suhunya. Suhu awal sebelum Bewok main. Ini sebentar dicek dulu. 32 derajat Celcius. Sekalian gue mau ngecek juga ya, seboros apa sih baterainya gitu. Karena pada saat ini launching, yang paling dikritik adalah kapasitas dari baterainya sama keborosan dari baterainya gitu. Gue bakal pakai stopwatch. Gue akan mulai dulu nih. Oke, sip. Dan ini kecerahan rata kanan, audio juga gue rata kananin. By the way, sebelum gue masuk ke game, ini gue cek dulu ya untuk grafisnya. Wih, mantap. Dia mentoknya di HDR Ultra. Smooth Extreme juga bisa ya. Nih, Smooth Extreme bisa. By the way, ini gue nggak main full game ya. Gue cuma main quick match aja biar nggak terlalu lama. Terlalu sabar. Terlalu sabar sebentar. Ya, ini by the way tadi settingannya kan gue makainya HD. Kemudian Ultra. Nah ini sekarang gue berubah nih jadi Smooth Extreme. Lebih oke bro. Baiklah, ini Bewok sudah main quick match satu kali, kurang lebih selama hampir 10 menit ya, 9 menit 52 detik. Sekarang kita lanjut untuk main Mobile Legend. Tapi ini gue close dulu ya supaya nggak ada aplikasi yang running di belakangnya. Nah ini adalah pengaturan grafis dari Sony Xperia ZX1. Kalian bisa lihat. Lanjut, sekarang kita bakal main klasik. Mulai game. Bro, ini baru 12 menit. Gue baru akan main klasik Mobile Legend. Dan gue udah merasakan sedikit kehangatan. Tapi bukan dari pelukan. Karena handphone belakangnya lumayan anget sih menurut gue. Gue akan menjalankan tugas sebagai Jilong ya. Ada dia. Nafsu yang gak solo. Cabur kan mati gua. Sumpah gua nafsu banget aja kalau main ML, sumpah beneran. Nafsu banget gua. Baiklah, ini Bewok sudah selesai main Mobile Legend.
Dan sekarang Beok akan main game Asphalt 9. Tapi ini gue close dulu ya. Tapi dari tadi pengalaman gue main Mobile Legends dan juga PUBG dengan settingan yang sudah gue sebutkan tadi, gue nggak merasakan lag ataupun patah-patah gitu ya. Lancar-lancar aja sih. Dan sekarang bakal kita coba lagi dengan main game Asphalt 9. Oke, ini gue balapan pertama udah kelar. Sekarang kita selanjutnya. Baiklah, setelah Beok main PUBG Mobile, kemudian tadi Mobile Legends dan juga Asphalt 9 selama kurang lebih 32 menit. Suhunya itu kita cek ya. Ini sebenarnya naiknya nggak terlalu banyak sih ya. Tadi kan 32 derajat Celcius. Ini sekarang 36 derajat Celcius, which mean itu naik 4 derajat ya. Tapi mungkin karena ini terbuat dari aluminium, jadi itu lebih berasa anget gitu bro, cuman nggak panas. Dan ini sisa baterainya, tadi kan awalnya 75% ya, dan sekarang ini kondisi baterainya 54%. Jadi kurang lebih berkurangnya tuh 21%. Menurut gua, dengan waktu 32 menit gua main game terus berkurang sekitar 21%, ya memang bener sih beberapa kata kritikus yang kemarin bahwa handphone ini memang minus di bagian baterai gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mencari performa dengan budget 1,6 juta, Snapdragon 835, terbukti sih karena pada saat tadi gue main 3 game itu nggak ada lag sama sekali, nggak ada patah-patah sama sekali, dan ini handphone nilai plusnya juga ada NFC. Tapi tergantung kalian juga sih ya kebutuhannya kayak gimana, terlepas dari emailnya yang memang nggak terdaftar di database Kemenperin gitu. Jadi seperti biasa nih, belilah handphone sesuai dengan kebutuhan kalian bukan keinginan kalian. Jadi Beok rasa cukup ya, invest 3 phone, sebuah mantan handphone flagship yang dulunya harganya 10 jutaan dan sekarang cuma 1,6 juta. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Beok pamit, ciao. Alhamdulillah, kita beralamin.